Hey again everyone, I'm getting better now. First of all, welcome back again the Bitcoin update. And teman-teman sekalian, dengan suara saya yang ya semakin membaik, ya probably kita akan ada live session soon. I don't know ya, tapi mungkin besok perhaps ya. Atau mungkin hari ini ya, tapi atau bisa jadi hari Sabtu atau hari Minggu ya, but I'll let you guys know ya teman-teman. I think this week is gonna be a very busy week buat saya. A lot of activities yang akan saya lakukan, dan yang pasti ya berkaitan dengan kondisi market. Market still flat, still consolidating ya, not a lot to talk about. Tapi teman-teman, yang saya perlu remind adalah justru di kondisi market kayak begini ya, waktu terbaik teman-teman untuk investasikan waktu kalian menggali ilmu lebih jauh, mempelajari tentang fundamental, mempelajari tentang I don't know, Bitcoin, altcoins, ya, whatever yang kalian mau pelajarin, tapi yang pasti instrumen yang bisa mensupport kalian untuk kalian punya cukup pengetahuan supaya the next kalian melakukan transaksi ya bisa jadi lebih baik ya, dalam arti mengatasi keraguan atau kekhawatiran teman-teman di dalam transaksi yang kalian lakukan. More importantly, ini kita ngomongin soal development daripada dari segi ya liquidity. Walaupun kita mendapati kondisi yang sedang berlangsung saat ini, ya dari segi suku bunga ya, kita ngelihat nggak akan ada support gitu loh, istilahnya dari the Federal Reserve. Apalagi kalau kita lihat hari ini beritanya makin hot ya guys. Trump masih banyak komentar sana sini, dia masih banyak ngasih statement sana sini, dan kabar baiknya sih yang kita dapati adalah udah confirm nih ya kelihatannya, atau minimal indikasinya udah kelihatan kalau Trump akan extend dia punya tarif ya untuk diaplikasikan di market itu per 1 Agustus. Dan situasi sejauh ini Trump ya seperti biasa tarik ulur, coba untuk ngebluffing ya, atau ngasih gertakan ke istilahnya ke para calon-calon negosiatornya gitu kan ya, untuk beberapa negara-negara tertentu. Dan hari ini udah ada kondisi di mana Jepang dan US itu ketemu untuk lebih banyak discuss ya. Dan di sini kalau Trump udah ngasih statement per 9:45 tarif akan mulai berjalan per 1 Agustus 2025. There has been no change to this date and there will be no change. Ya, so 1 Agustus ya. Itu artinya masih ada waktu, istilahnya ya kalau saya bilang sih mungkin bluffing ya, dalam artian supaya dorong para pelaku pasar itu untuk, bukan para pelaku pasar ya, tapi dorong untuk negara-negara itu untuk lebih cepat dalam proses negosiasinya ya. August 1st is not a change, it's clarification, dia bilang kayak begitu. Ya, I don't know ya guys ya, apakah ini akan mempengaruhi inflation, apakah ini cuman bluffing dari Trump, dan akhirnya akan ada negara-negara di sini yang coba untuk mengalah ya. Dan Trump sendiri ngomong ya, dia sama Xi Jinping getting along gitu kan, udah mulai oke, obrolannya kelihatannya ke arah positif ya. China has been very fair on our trade deal. We have had a really good relationship with China lately and bla 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 gitu. Ya pada akhirnya teman-teman sekalian, kalau kita ngeliat kondisinya kayak begini, dari saya berpikir bahwa market udah nggak terlalu reacting ya atas segala sentimen yang ada, terutama soal Iran dan Israel. Market udah lupa tuh ya, seminggu 2 minggu yang lalu tuh market masih sibuk soal rudal ya. Di momen ini teman-teman sekalian, tepatnya pada saat tekanan jual di sini, ini sibuk soal rudal. Oke, di sini masih takut gara-gara rudal. Ini turun karena Jerome Powell. Ini naik karena ADP, kemudian naik lagi karena dari segi probabilitas pemangkasan suku bunga itu bertambah dari 2 kali jadi 3 kali. Then what we have suddenly setelah NFP dan unemployment rate yang positif pada hari Kamis lalu, itu ngasih tekanan jual ke market.
Habis itu market nggak kemana-mana sejak hari Kamis atau hari Jumat lalu. Oke, jadi kalau kita cek dari segi price action, apa sih yang kita dapatkan teman-teman? Sejauh ini, market hanya back and forth aja. Ya, ini kalau kalian lihat ya, ini saya detailing analisisnya biar kalian bisa lihat lagi. So, if you draw a line dari high point hari Jumat dan low point hari Jumat, so far sampai dengan hari ini, ya itu berarti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, sampai dengan detik ini, hari ini saya bikin video, Bitcoin still consolidation. Ya, di sini artinya ada uncertainty di market, di mana market itu menunggu satu bentuk berita atau satu bentuk trigger, dorongan untuk kemudian kasih konfirmasi untuk market push ke harga yang lebih tinggi. Oke, atau worst case scenario kita balik kayak kuartal pertama 2024. Ya, cuman kalau untuk saat ini saya ngelihatnya sebenarnya sih kalau dengan kondisi kayak gini cukup baik. Ya, artinya kita ngelihat tidak ada gangguan secara signifikan dari luar kecuali tarif Trump, that's it. Tapi tarif Trump pun karena sudah dikasih tahu dia akan extend sampai tanggal 1 Agustus, market jadi nggak terlalu khawatir. Ya, mungkin market ngelihat ini as an opportunity untuk push harga ke harga yang lebih tinggi. Ya, dan kalau kita lihat dari segi price actionnya, apakah itu make sense? Oke, mari kita breakdown sama-sama teman-teman. So what do we have here? Price going to the downside, ya, sweeping liquidity dengan sebuah berita yaitu bombardir terhadap Iran ya dari US teman-teman sekalian, and then filling the fair value gap. So technically dia jemput order atau liquidity di situ, disambut dengan bullish engulfing, price going up, having a pullback, and then another bullish engulfing, and then created a little bit higher high, disambut dengan retracement, yang dimana retracementnya kalau kalian perhatikan dengan saksama sebetulnya ini adalah bagian dari proses filling the fair value gap. Oke, jadi dia ngisi fair value gapnya, and then dia consolidate di area fair value gap itu so far until today. Nah, kalau kita detailing lagi, even ke 4 hour perspective, apa sih sebenarnya yang kita dapatkan teman-teman? Ya, kalian bisa lihat bahwa harga itu sempat mengalami pullback. After pullback, harga langsung menyambut dengan buying momentum yang sangat kuat, and then dia created yang namanya higher high. Oke, as per now, kalaupun kita katakan bahwa ini valid breakout terhadap trendline, nggak salah, tapi juga nggak tepat teman-teman. Kenapa? Karena kita cuma crossing up and down doang di situ. Akan tetapi, yang saya lihat pribadi, ya kita di sini memang sedang build up atau membuat sebuah atau creating momentum ya, sedang dalam kondisi reakumulasi atau mungkin ya distribusi, saya nggak tahu ya. Karena in the end kita perlu lihat dia breakout atau breakdown gitu ya. Cuman kalau dengan kondisi saat ini harusnya dia sedang dalam kondisi creating atau build up ya untuk potential next rally-nya gitu. Jadi kenapa saya katakan ini next rally? Ya kita nggak punya beberapa kondisi di mana market itu harusnya turun gitu loh teman-teman. Apa yang menjadi trigger? Hari ini kita dapatin bisa dibilang berbagai statement atau ya kita bisa bilang statement ya dari Trump, dan apapun statementnya tidak membuat market itu gentar. Well, at least maybe S&P 500 ada a bit retracement tapi nggak banyak gitu. Dan kalau kita lihat so far S&P 500 still doing fine ya, still doing okay. Ya, di sini juga sama secara price action, we have this higher high, and then all of this harusnya bagian dari retracement aja, dia cuman koreksi doang. Ya, bisa jadi fase ABC menuju potential reversal, maybe kayak gitu. Nah, kalau case Bitcoin gimana teman-teman? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, so far movement kita still doing okay. Tapi kalian lihat, kita udah spending waktu dari hari Jumat, berarti ke hari ini itu so far udah masuk hari keempat, dan kita masih belum ada impulsive movement setelahnya gitu. Namun kalau boleh saya identifikasi at current moment teman-teman sekalian ya, intinya sih kalau buat saya sih sederhana aja, if Bitcoin harus mengalami koreksi atau retracement, kita expect dia bisa testing key order block itu. Ya, di order block tersebut itu terdapat fair value gap juga. So technically that zone is a very perfect zone
untuk kita dapetin yang namanya good price atau good deal ya. Before kita decide maybe to start looking for long opportunity, atau mungkin teman-teman pengen buying di spot, that retracement harusnya ngasih kita good deal, okay? But what if Kevin, dia nggak ada retracement ke sana? Mungkin dia di sini hanya ABC, D, and E wave, abis itu dia push ke harga lebih tinggi. Bahwa sebenarnya it's just a consolidation, a moment before the breakout gitu. Well, kalau buat saya pribadi, saya nggak terlalu pusing teman-teman sekalian ya. If that happens, good newsnya adalah kita punya momentum. Estafet ya, ibarat tongkat estafet ini udah dioper nih ke bull berikutnya, atau ke bull rally bull leg berikutnya ya, sederhananya begitu ya teman-teman sekalian. Dan of course kalau kondisinya kayak gitu, berarti kita bisa expecting market akan memiliki ya momentum yang cukup untuk dia berlari, karena sejauh ini kita udah dalam fase build up-nya. Dan saya cukup yakin di kondisi market kayak begini, orang akan start boring ya, they will start look away, dan mereka akan start nggak peduli dengan kondisi marketnya. But justru ini momennya gitu loh, the moment kita ngelihat kondisi tersebut, itu yang justru kita bisa lihat ada opportunity-nya. So when the rally comes, teman-teman udah harus preparing dari sekarang gitu kan. Bukan berarti beli sekarang gitu ya, atau belanja sekarang teman-teman. Kalau misalkan Anda ngerasa bahwa Anda baru mau melakukan transaksi, well at least Anda harus considering looking for the opportunity, dan pastinya risk management harus proper dulu. Yaitu kalau dari saya pribadi boleh kasih masukan teman-teman ya. So far I don't see it's a threat ya. Saya nggak ngelihat ini adalah potential cycle top, atau ini adalah bagian atas daripada rally yang sekarang sedang berlangsung. Probably we're just consolidating untuk preparing for the next move. Dan sejauh ini secara technical pun nggak ada salahnya ya, nggak ada challenge, nggak ada kekhawatiran yang harus kita lihat gitu kan. Kalau misalnya teman-teman merasa kemarin ada Bitcoin wallet yang dipindahin senilai sekian gitu, well kalian lihat sendiri Bitcoin dari hari Jumat nggak kemana-mana. Berarti berita unemployment rate ataupun NFP itu jauh lebih penting ya daripada perpindahan wallet itu. Dan in fact kita udah nge-recover semua fear transaction yang diakibatkan oleh wallet itu. Malah mereka sukses menciptakan liquidity. Makanya para whales ini bisa lakuin akumulasi lagi dan nambah 216 juta dolar Bitcoin pada transaksi hari Senin kemarin lewat ETF. So I think it's so far so good ya. I don't think kita ngelihat ini adalah the end of the rally. Kalaupun dia pullback ataupun kalaupun dia retracement, saya sih percayanya dia hanya akan retrace terbatas aja. Maybe looking for a potential higher low untuk kita dapatkan ya good entry point gitu kan. Tapi kalau misalkan seandainya again ya, if we see Bitcoin breaking out dari zona tersebut, kabar baiknya adalah kita punya enough momentum buat dorong harga lebih tinggi. Nah at that time kalau itu terjadi, teman-teman harusnya Anda tahu ya, Anda bisa manfaatkan beberapa setup untuk Anda melakukan transaksi long terhadap Bitcoin. So that's the idea, either itu long terhadap Bitcoin atau altcoins, that's gonna be the opportunity untuk dimanfaatkan ya. Jadi kalau buat saya pribadi, I'm just gonna wait and see and look what's gonna happen. Maybe this week ya, kita lihat teman-teman apakah dia akan ada breakout gitu. But if dia successfully breakout, harusnya asal dia bisa claim resistance di 110.000 ini, harusnya ini akan gampang banget buat Bitcoin reclaim new all time high. Ya, mudah-mudahan sih kayak gitu. Ya, mudah-mudahan kita nggak banyak drama. Kalaupun dia banyak drama, sebenarnya saya juga nggak ada masalah ya. Saya pribadi malah seneng kalau misalkan dia kasih kita another discount gitu kan. I'm expecting dia bisa filling some of the zone, which is sebenarnya kita bisa aja beat di range harga yang lebih murah. But yeah, I need to see ya how the price react dari zona ini. Jadi kalau misalkan kayak begini, saya nggak mau terlalu predicting ya what's gonna happen ya. Saya nggak mau terlalu gambling sehingga oke, satu buy satu sell gitu ya. Enggak teman-teman, kita hanya akan concern after market shows us ya, kasih lihat ke kita this is what the market structure says ya. Ini kata market structure, kita follow dari situ. Itu kalau planning atau saya punya strategi untuk manfaatin market. Tapi paling penting di antara segalanya adalah market udah nggak terlalu reaktif terhadap tarif. So itu kabar baik. Saya rasa market udah nggak terlalu khawatir ya soal tarif. Hopefully
Ya, there's no more fear ya. Kita cuma tinggal sabar nunggu sampai ada clear breakout aja untuk market. Oke, so overall update yang saya bisa berikan pada hari ini seperti itu. Thank you very much guys for paying attention in this video. If you watch it till the end, let me know. Type yes di kolom chat, type yes di kolom komen, and kita bakal jumpa untuk live session. Hopefully teman-teman stand by for the live session. Oke, God bless everybody and see you guys again soon. Bye bye guys.